Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak dan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tubashiruhunna wa antum 'aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dan janganlah kalian menggauli istri-istrimu sedangkan kalian orang-orang yang iktikaf di masjid. Itulah batas-batas hukum Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Dan demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Yang terhormat angku-angku, bapak-bapak, alim ulama, ibu-ibu, serta remaja dan anak-anak kami yang kami sayangi. Tidak ada kata yang paling indah untuk kita persembahkan kepada Allah pada malam ini kecuali adalah ucapan syukur alhamdulillah atas limpah rahmat Allah kepada kita dengan hadirnya bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas amal kita, meningkatkan kualitas akhlak kita, dan untuk mempertajam jiwa sosial kita kepada orang-orang yang hidup dalam garis kemiskinan. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu dicurahkan untuk kekasihnya, junjungan kita semua Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan manusia minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan zaman jahiliyah kepada zaman Islam yang penuh dengan iman. Mudah-mudahan kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam, karena memang Allah menginginkan seperti itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sekali-kali mati, kata Allah, kecuali adalah dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Itulah disebut dengan muslim. Luar biasa Bapak dan Ibu, di penghujung atau di katakanlah masuk paruh ketiga, di mana masjid kita Nur Ilahi ini masih ramai ya jemaahnya. Ini tentu merupakan rahmat dan perlu kita syukuri. Semangat dari Bapak dan Ibu sini termasuk anak-anak yang
di akhir-akhir Ramadan masih tetap ramai. Saya kemarin ya pulang tarawih di Bukit Tinggi. Itu masjidnya hanya satu saf, tetapi di pasar, di kafe-kafe, wah luar biasa. Bukan main ramainya anak-anak muda kita sana. Seandainya mereka ke masjid mungkin tidak temuan-temuan masjid di sebelah hari. Tapi alhamdulillah di sini luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, dipesankan oleh pengurus ya, kalau bisa dibahas malam ini adalah tentang iktikaf dan segala permasalahannya. Karena kabarnya ya besok ada iktikaf sini Pak ya. Namun sebelum itu Bapak dan Ibu, kita sampaikan dulu firman Allah terkait dengan akhir 10 malam Ramadan ini. Sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada satu malam, yaitu malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu malam Qadar? Nah, kata Allah, Lailatul Qadri, malam Qadar itu adalah khairun min alfi syahr. Malam lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun. Di mana pada malam itu tanazzalu alaihimul malaikatu warruh. Turun, yaitu malaikat-malaikat dan ruh. Ya, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, dengan izin Tuhan mereka. Ya, salamun ya hatta matla'il fajr. Keselamatanlah ya sampai terbitnya fajar. Semua malam itu Bapak dan Ibu, Ramadan ini adalah malam yang memiliki keutamaan. Tetapi dari 30 malam itu ada pula malam yang lebih utama. Itulah namanya malam Lailatul Qadar. Ya. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang kalau kita beramal pada malam itu setara kita itu beramal, yaitu 83 tahun. Ada Bapak dan Ibu yang lalu malam ketiga juga. Halo dia. Nah, bayangkan hanya dengan satu malam kita dianggap beramal 83 tahun. Nah, tentu ini tidak kita sia-siakan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah kita masih hidup setahun lagi, atau mungkin 5 bulan lagi, atau sebulan lagi, atau mungkin ya wallahu alam itu sehari, atau mungkin sepeninggal kita dari masjid ini kita dicabut oleh Allah nyawa kita. Maka oleh karena itu kita sebagai hamba Allah jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga ini. Untuk apa? Adalah untuk beramal ibadah di bulan Ramadan ini. Maka sangat rugi sekali kalau orang menyia-nyiakan malam Lailatul Qadar itu. Lalu pertanyaannya, kapan malam Lailatul Qadar itu, Ustaz? Dijelaskan oleh para ulama kita Bapak dan Ibu bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada 10 malam akhir bulan Ramadan, yaitu pada malam-malam ganjilnya, mulai dari malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Ya, salah satu dari malam ganjil itu pasti Pak Bu turun Lailatul Qadar itu, di mana amal ibadah kita setara dengan 83 tahun kita beramal ibadah. Nah, bagaimana caranya Bapak dan Ibu agar kita mendapatkan malam Qadar itu? Nah, inilah salah satu yang diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan program itu ya jemaah di sini akan melaksanakannya, yaitu disebut dengan iktikaf. Berapa lamanya iktikaf rencana Bapak Ibu? 10 malam ya, 10 malam. Nah, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dia malam bukan siang. Maka ya dengan cara adalah iktikaf. Nah, iktikaf itu dasarnya di mana? Dasarnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Sebagaimana Allah katakan tadi, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian campuri istri-istri kalian dan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Kalau orang awam kok payah memahami ayat kita. Masa bercampur di masjid? Tidak mungkin. Padahal kamu beriktikaf di masjid. Maksudnya apa? Orang iktikaf lalu nanti karena rumahnya dekat dari masjid, pulang sebentar malam, nah lalu dia bergaul dengan istrinya, itu yang tidak boleh. Nah, jadi iktikaf itu di mana kata Allah? Fil masajid, di masjid-masjid. Nah, masjid itu apa? Masjid itu ada, kalau ada pelaksanaan khutbah Jumat, sholat Jumat, itu masjid namanya. Kalau tidak ada sholat Jumat, itu namanya musalla atau surau. Itu juga masjid namanya Bapak. Jadi kalau begitu kemana Pak? Bahwa iktikaf itu boleh di masjid, boleh di musalla. Tapi kita pusatkan di masjid kita ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk yaitu timbul kebersamaan, timbul semangat. Nah, jadi itu dasar Bapak dan Ibu iktikaf tadi. Nah, berikutnya apa hukumnya iktikaf? Nah, bagaimana hukumnya iktikaf itu Bapak? Wajibkah? Sunatkah? Nah, hukum iktikaf itu adalah sunat muakkad. Bapak, sunat muakkad. Apa itu sunat? Sunat itu mayusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, tapi rugi. Karena yang sunat itu apa? Untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan amal-amal wajib kita. Puasa pasti ada kekurangannya, nanti disempurnakan dengan puasa sunat. Sholat pasti ada kekurangannya, maka kita sempurnakan dengan sholat sunat. Nah, muakkad apa artinya? Ya, sunat yang dianjurkan sekali. Artinya lebih baik kita kerjakan. Nah, itu disebut dengan sunat muakkad. Nah, jadi hukumnya iktikaf itu tidak wajib, ya, tidak wajib. Ulama sepakat itu yang berempat itu mengatakan bahwa iktikaf itu hukumnya adalah sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dianjurkan itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang ketiga tadi dasar, ya, landasan iktikaf dalam Al-Baqarah 187. Yang kedua hukumnya adalah sunat. Yang ketiga, nah, apa pengertian iktikaf? Secara bahasa iktikaf itu artinya adalah berdiam, fokus. Itu artinya iktikaf secara bahasa. Bapak, ibu-ibu, bagaimana? Ibu ditelepon apa? Ya, lah jam sabale, lalu jam pulang lalu ditelepon. Di mana Pak? Kini Pak, aku iktikaf. Tetapi tadanga bunyi batu
bampean-pean. Nah itu namanya itikaf, dilampau nama itu itikaf, itu nama itu. Telepon, Pak, di mana Pak ini? Apa itikaf? Tapi kok ada bunyi musik Pak? Nah itu berarti ini itikaf di kafe. Nah di kafe namanya. Itu itikaf secara bahasa, berdiam. Nah, tapi itikaf secara syar'i, secara agama adalah yaitu berdiam, fokus di dalam masjid. Nah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan i'tikaf. Ya. Tapi kalau diam di lapau, diam di tempat, ya hanya sekedar diam itu i'tikaf secara bahasa. Tapi i'tikaf itu adalah kita berdiam fokus ya di dalam masjid atau musala atau surau dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah yang disebut dengan i'tikaf itu Bapak. Lalu ya, nah, jadi tiga pembahasan kita baca-baca aja. Pertama, dalil i'tikaf. Nah, Al-Baqarah 180 itu. Yang kedua, hukum i'tikaf. Hukumnya adalah sunat muakkad. Nah, yang ketiga, pengertian i'tikaf. Nah, apa itu i'tikaf? Berdiam diri di dalam masjid ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu Ustaz, i'tikaf itu kapan? Kapan saja boleh i'tikaf Pak? Ya, kapan saja, tidak harus di bulan Ramadan kita i'tikaf. Di luar bulan Ramadan pun kita i'tikaf. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini gitu. Kenapa kita i'tikaf di bulan Ramadan? Karena kita akan menyongsong, menyambut satu malam namanya malam Qadar. Malam itulah nasib kita, kata ulama, ditentukan setahun yang akan datang. Nah, kita ingin tentu bahwa nasib kita tentu diberikan oleh Allah yang baik. Maka di malam Qadar itulah. Nah, jadi i'tikaf itu boleh kapan saja. Nah, Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad SAW pernah beriktikaf itu selama 20 malam Bapak Ibu. 20 malam. Lama tuh. Tidak keluar-keluar Nabi itu dari masjid. Rumah Nabi itu Bapak ibarat mihrab, kemudian di kamar itu tuh rumah Nabi itu. Nah, Nabi selama i'tikaf itu tidak pernah masuk ke dalam kamar istri Nabi Aisyah itu. Kalau Nabi umpamanya ingin menyisir rambutnya, Nabi masukkan kepalanya ke pintu tadi, disisir oleh ibunda Aisyah. Ibu, ayo coba menyisir rambut apa-apa. Ya. Rasul begitu, Rasul itu orangnya, Nabi Muhammad itu orangnya romantis banget. Bapak udah itu Pak, utaraga apa namanya? Sikia buat ibu, gonyokan kepala itu. Nah, Nabi juga beriktikaf itu selama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, Bapak dan Ibu, praktek iktikaf itu ada namanya iktikaf itu yang full Pak. Full itu mana? 10 hari, 10 malam itu dia udah pulang-pulang ke rumah. Di masjid saja. Ya. Pak makan minumnya dihantarkan dari ibu-ibu kemari. Beda batu buku, Bapak mau ya 10 hari, 10 malam di masjid itu udah pulang-pulang aja. Beda Bapak. Iktikaf. Nah, itu iktikaf full namanya Pak. Nah, tapi kalau seandainya kita tidak bisa iktikaf full seperti itu, nah maka ambillah iktikaf itu yaitu pada malam-malam saja. Malam-malam saja. Nah, makanya di masjid-masjid di pada panjang ini Bapak Ibu, itu hampir semua masjid itu
Ya, programnya adalah iktikaf. Jadi pagi sampai sore Bapak Ibu silakan ya beraktivitas di sawah, di ladang, di pasar, gitu. Tapi nanti jam 10 malam Bapak tidak pulang lagi, Ibu tidak pulang lagi. Lalu apa? Sampai nanti ya subuhnya. Nah itu waktu iktikaf. 4. Yang kelima, apa niat iktikaf? Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu harus dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan ganjaran tergantung pada niatnya. Nah, jadi makanya niat itu adalah merupakan rukun, gitu Pak ya, rukun. Tidak ada pahala, tidak ada ganjaran kalau tidak berniat. Nah, apa niatnya kita iktikaf Bapak Ibu? Bagi Bapak dan Ibu yang akan iktikaf mulai besok. Nah, dibuat oleh ulama niatnya iktikaf itu adalah nawaitu i'tikaf. Ya, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjidi ya lillahi ta'ala. Ya, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Nawaitu apa artinya? Aku berniat untuk i'tikaf di masjid ini. Tujuannya adalah untuk karena Allah semata-mata, bukan karena ya ingin dipuji oleh orang lain, tapi niatnya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi niat. Nah, bila diniatkan Bapak Ibu, nah, niatkanlah. Ini kan baru malam keberapa Pak? Malam 10 ya. Nah, berarti besok ya, besok kita mulai kan. Nah, maka niatkan. Apa niat tadi? Nawaitu i'tikaf ya fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Nah, itu. Berikutnya Bapak ya. 5 ya, yang ke-6 ya. Yang ke-6, apa amalan-amalan selama i'tikaf? Nah, ini yang paling penting. Mana awak selama i'tikaf itu? Ya, karena banyak orang i'tikaf katanya. Tapi dia main HP saja di masjid itu. Ya, buka Facebook, buka WA dan lain-lain itu. Itu tidak i'tikaf nama itu. Kalau i'tikaf itu apa? Nah, amalannya apa? I'tikaf namanya kita konsentrasi fokus untuk beribadah kepada Allah. Maka amalan kita selama i'tikaf itu pertama adalah sibukkan diri kita Bapak dan Ibu dengan tilawatul Quran. Baca Al-Quran, ya kan? Jangan motak. Nah, kadang-kadang motak sana kemari itu. Nah, sibukkan diri membaca Al-Quran. Bagi Bapak dan Ibu yang masih bisa membaca, ya baca Al-Quran. Ya, kalau tidak bisa baca Al-Quran, istima', mendengar Al-Quran. Nah, waduh, di HP, ya aplikasi tentang surat-surat Al-Quran, dengarkan itu, apa. Tapi yang paling utama mungkin membaca itu. Nah, itu amalan pertama Bapak Ibu iktikaf. Yang kedua lagi, ya berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir. Apa zikirnya Ustaz? Ya baca aja zikir-zikir yang hafal kita. Apakah zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika dia terjebak dalam perut ikan? Dibaca oleh Nabi Yunus zikirnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu aja baca Bapak Ibu. Atau mungkin zikirnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca sebanyak-banyaknya. Kalau perlu dihitung. Bagaimana cara menghitungnya? Besok Bapak dan Ibu pergi ke pasar.
Bali itu ada alat untuk menghitung itu. Murahnya sekitar 20.000 pada salah itu. Dia bentuk cincin itu. Ya, hanya pakai karet itu. Jadi kita pencet itu digital tadi itu. Atau pakai tasbih. Ya, itu amalan kita loh, zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa lagi? Atau berselawat, baca salawat kepada Nabi. Bapak dan Ibu ngajar di Kuman Kota Baru MAPK, ada anak Pak kelas 2 balik yang ini berselawat itu dalam sehari itu takajid kawan-kawannya 5.000 dalam sehari berselawat. Ya 5.000 itu. Ya kaget kawan-kawannya Bapak itu. Kok Baraja duduk di belakang, tapi sehari itu 5.000. Nah maka karena itu di malam itikaf itu berbanyak salawat, ya kan? Pandai kita berzikir subhanallah walhamdulillah, salawat saja. Salawat yang pendek-pendek juga coba bro. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Aku ingin pokoknya lebih syahdu, dinyanyikan seketika. Sallallahu ala Muhammad. Kadang-kadang kan ada orang suko yang dengan nyanyi gitu kan. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat sebab gitu. Ya. Nah, ibarat baca Quran, kemudian berzikir, kemudian berselawat. Yang keempat apa namanya? Berbanyak istighfar Bapak dan Ibu. Apa istighfarnya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa banyaknya? Sepanik-panik orang baca itu. Baca terus istighfar. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita ini yang tidak berdosa Bapak dan Ibu. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam berdosa semuanya. Tetapi wa khairul khata'in, sebaik-baik orang berdosa adalah at-tawwabun, orang yang bertobat. Pernah suatu ketika Bapak dan Ibu seekor katak melihat ada nelayan sedang memancing ikan. Lalu katak masuk ke dalam air. Dilihat oleh katak dalam air itu rupanya ada ikan yang sedang memakan umpan dari nelayan tadi itu. Diingatkan oleh katak tadi itu, wahai ikan, kata-kata, jangan kau makan itu umpan. Karena kalau kau makan umpan itu, maka kau nanti akan ditarik ke atas. Sampai di atas nanti, maka badanmu akan dibelah, dikeluarkan isi perutmu, dan badanmu akan dibakar, kulitmu akan dibakar, dan kamu akan dimakan. Karena kata lebih tahu apa yang terjadi di darat. Tapi si ikan tidak menghiraukan nasihat daripada kata tadi. Dia makan terus umpan tadi. Akhirnya ketika ditarik pancing tadi, maka tersangkutlah ikan tadi. Kemudian ikan dibawa ke atas sampai di atas, ya, dilihat oleh ikan. Ternyata ikan yang lain yang sudah dibelah perutnya, dikeluarkan isi perutnya, kemudian dibakar, ya, kemudian dimakan oleh orang. Ikan tadi menyesal, dia ingin kembali ke dalam air karena dia tidak mengindahkan nasihat daripada si kata. Akhirnya ikan tadi nasibnya seperti teman-teman. Maksudnya Bapak dan Ibu, itu hanya sebagai ilustrasi, ini sebagai contoh. Allah Bapak dan Ibu telah diingatkan oleh Nabi kita, diingat oleh para ulama-ulama, para ustaz-ustaz, bahwa kehidupan kita ini bukan hanya di dunia ini saja, tapi kita nanti akan masuk ke dalam kubur. Di dalam kubur itu apa yang akan terjadi nanti? Nabi mengatakan,
bahwa kubur ini bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, bisa menjadi taman dari taman surga, tetapi kubur ini juga bisa menjadi hufratun min hufarin nar, menjadi lubang daripada lubang neraka, kata Rasulullah SAW. Kemudian ketika nanti terjadi kiamat, maka di situ terjadilah manusia berkumpul di padang mahsyar. Kemudian ditimbang amal ibadahnya, dimizan, dihisab. Kemudian manusia itu nanti akan melewati jalan namanya jembatan Sirat. Tempat di ujung adanya dua. Pertama surga, yang kedua adalah neraka. Setelah dibukakan oleh Allah hijab nanti, barulah manusia itu menyesal nanti. Orang yang masuk ke dalam neraka ada yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disiksa oleh Allah, ada yang digantung oleh Allah di tiang-tiang. Tetapi karena tidak mengindahkan nasihat-nasihat Nabi, nasihat para ulama, ustaz-ustaz dulu, akhirnya mereka bernasib malang. Tetapi sebagian lain karena mengindahkan nasihat pada Nabi, para ustaz dan buya-buya, mereka masuk ke dalam surga dengan kenikmatannya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, malam itikaf besok, ya berbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang keempat. Yang kelima perbanyak doa, Pak. Berdoa besok 10 malam itu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa doa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa awak. Yang penting kita berdoa, berbanyak doa. Karena waktu yang paling mustajab pada berdoa itu inilah di bulan Ramadan itu. Apalagi kalau bertepatan di malam Qadar itu. Karena doa adalah senjata bagi kita. Nah, yang ke-6, itulah kita melaksanakan sholat malam itu. Nah, ada sholat malamnya, nanti sholat sunatnya. Lalu imamnya Pak ya. Nah, imamnya sudah disiapkan, ya kan? Maka kita sholat mungkin 8 rakaat. Kemudian nanti ya ditutup mungkin dengan doa. Itulah yang kita lakukan Bapak dan Ibu selama iktikaf tadi itu. Nah, apabila ini kita lakukan, insya Allah pasti salah satu dari malam-malam ganjil itu kita akan mendapatkan, yaitu malam Qadar. Malam Qadar itu ya bisa disonsong dengan melaksanakan iktikaf. Itu kalau di rumah, yang semoga berkolah nantuan. Lalu, ya, tapi di masjid ini memang kita usahakan betul. Gitu. Ya, aturlah waktunya Bapak dan Bunda. Jam 10 kemari, kemudian mungkin jam 10 sampai jam sabale ada tausiah, ada kajian. Nah, beko jam sabale sampai jam 2, lalu memang ngaji, baca Quran, macam. Nanti jam 3 bangun, kemudian baru sholat sunat dalam rakaat. Nah, itulah Bapak dan Ibu pedoman dan tata cara dalam iktikaf. Nah, mudah-mudahan ya iktikaf kita di masjid ini besok sampai akhir dari Ramadan berjalan dengan lancar dan diberi oleh Allah yaitu semangat dorongan sehingga kita mendapatkan nanti yaitu malam Lailatul Qadar ini. Itulah Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada 2 pertanyaan ya, siap-siap. Nah, siapa yang dulu? Pertama untuk laki-laki, satu lagi untuk perempuan. Oke, laki-laki dulu ya. Nah, laki-laki dulu. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan ya. Kasih ini ada hadiah dari Allah. Pertanyaannya, nah, siap-siap. Dalam surat apa dan ayat berapa tentang iktikaf? Oke. Al-Baqarah 187. Nah, tahu. Sana mau? Habib. Kelas sekolah di mana?
kelas 6 ya. Jadi jawabannya betul ya. Dalil i'tikaf itu dalam surah Al-Baqarah 187. Nah, ya, makasih sama pengurus. Pertanyaan yang terakhir kedua. Sebutkan hukum i'tikaf. Nah, jangan lihat buku. Nah, berdiri. Sunat muakkad. Ya betul. Alhamdulillah. Jadi hukum i'tikaf adalah sunat. Demikianlah Bapak dan Ibu.